bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama supaya kita lebih siap dan semangat dalam belajar. Nah, dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar. Kita pasti bisa, semangat. Ayo kita belajar. Kita pasti bisa, semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini kita siap dan semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang interaksi sosial dan pembangunan sosial. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya, menyiapkan alat tulisnya. Lalu, kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anakku yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial dan pembangunan sosial masyarakat. Sudah siap anak-anakku sekalian? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan. Tanpa ada interaksi sosial, maka tidak akan ada kehidupan bersama. Selain interaksi sosial, juga terdapat interaksi manusia dengan alam. Interaksi dengan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi sosial dengan lingkungan hidup antara lain budidaya padi, petani teh, dan nelayan. Berikut ini adalah contoh bentuk interaksi dengan alam. Yang pertama, budidaya padi. Interaksi dengan lingkungan hidup yaitu antara petani dengan sawah. Kemudian interaksi sosialnya yaitu antara petani satu dengan petani lainnya, petani dengan orang yang bekerja di penggilingan padi, dan petani sampai ke penjual beras. Yang kedua, petani teh. Interaksi yang terjadi yaitu antara petani dengan perkebunan. Kemudian, interaksi sosialnya adalah antar petani perkebunan teh, petani dan pengepul teh, dan distributor yang membeli teh dari petani atau pengepul dan konsumen. Yang ketiga, nelayan. Interaksi dengan lingkungan hidup yaitu antara nelayan dengan laut. Interaksi sosial yang terjadi adalah antar nelayan, antara nelayan dan penjual ikan, dan nelayan dan pengusaha restoran yang membeli ikan langsung dari nelayan. Pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan sosial. 1. Mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. 2. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pembangunan sosial terdiri dari pembangunan sosial ekonomi,
dan pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial ekonomi di lingkungan sekitar. Contohnya pada toko roti. Pembuat roti yang bekerja di toko roti dapat mengembangkan bakatnya dalam membuat roti. Mereka menerapkan keahlian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, di dalam toko roti terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli inilah yang memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Pembangunan sosial budaya. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang atas adalah gambar perayaan Ngaben di Bali. Kemudian yang di bawah adalah kegiatan wayang orang. Kegiatan tersebut termasuk upaya menjaga melestarikan kebudayaan daerah. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Tujuan pembangunan sosial budaya adalah membangun Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri dan kebudayaan bangsa yang ada. Organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Sebagai contoh, Koperasi Unit Desa atau KUD. KUD merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Kegiatan koperasi membantu masyarakat desa dalam mengembangkan perekonomian desa. Sehingga dengan adanya KUD diharapkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Berbagai potensi diri bangsa. Keragaman yang ada di Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Contohnya, dalam bidang pekerjaan. Semakin banyak keberagaman dalam suatu bangsa, maka akan semakin banyak pekerjaan yang dapat ditekuni. Sebagai contoh, seorang pelukis. Pelukis mengembangkan bakat menulis dalam dirinya. Pelukis biasanya mempunyai komunitas yang terdiri dari orang-orang dengan keberagaman suku dan kebudayaan yang berbeda. Sehingga, melalui bakat melukis, seorang pelukis juga melestarikan kebudayaan nasional. Karena unsur kebudayaan juga sangat penting dalam pembangunan sosial budaya. Nah, bagaimana? Semoga anak-anakku sekalian sudah paham dengan materi yang Bunda jelaskan hari ini ya. Untuk tugas, silahkan anak-anakku sekalian download dan kerjakan worksheet di e-learning ya. Selalu semangat anak-anak. Baik, Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kedua, pembangunan lingkungan sekitar. Ketiga, potensi diri bangsa Indonesia. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan tugas berupa worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Kemudian hasilnya silakan dikirim di e-learning Sekolah Teladan. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Karena di Teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.